Dalam Kesultanan Banten yang awalnya didirikan oleh Sunan Gunung Jati, lalu dilanjutkan oleh putranya Maulana Hasanuddin, serta mencapai kejayaan pada saat Sultan Ageng Tirtayasa, memiliki banyak kebudayaan di dalamnya, terutama dalam sisi bahasanya yang beraneka ragam. Namun, sebelum itu kami melakukan riset sejauh mana orang Banten mengetahui tentang sejarah dan bahasanya. Sebelumnya, mari kita simak pemaparan orang-orang Banten tersebut. Yang pertama adalah, apa sih yang kalian tahu tentang Banten? Kesultanan Banten ya. Kesultanan Banten ini merupakan kerajaan Islam yang pusat di provinsi Banten, Papua. Bermula pada tahun 1626 ketika Kesultanan Demak dan Cirebon memperluas ekspansinya. Ketika itu Banten itu sebuah provinsi apa namanya disatukan dengan Jawa Barat. Ada persoalan entah itu ada kekuasaan, pokoknya ada politik, masalah politik dan ekonomi apa namanya, sehingga memisahkan Banten itu terpisah dengan Jawa Barat. Banten itu terbagi dari 3 provinsi, yang sana 3 provinsi itu berbeda-beda bahasanya. Kalau provinsi kan Banten, kabupaten itu beda-beda, ada Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan juga Serang. Emang dia berawal dari Jawa Barat gitu kan. Lalu, apa yang kalian ketahui tentang bahasa Banten? Misalkan gitu daerahnya ya tetap bahasa Sunda kalau di Banten itu, cuman emang ada di beberapa daerah itu juga pakai bahasa Jawa. Kayak tuh ada di Serang tuh, cuman aku lupa nama kampungnya apa. Di sana tuh mayoritasnya bahasanya tuh Jawa. Mas Banten itu sebenarnya bukan sebenarnya sih, ada dua ya, ada Jawa dan Jawa Banten ya, dan Jawa dan Sunda Banten. Nah, kalau Sunda Banten itu sebenarnya agak mirip sedikit lah, karena namanya Sunda dengan Jawa Barat juga Sunda gitu ya. Bahasa Banten ya, sebenarnya dari bahasa Banten itu ada dua ya, bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Nah, sebelum kedatangan Sultan Hasanuddin atau sebelumnya Sarigiri kedua, putra dari ayah dari Sultan Hasanuddin, bahasa dari Banten ini ya merupakan bahasa Sunda yang asli, karena bahasa itu masih terpengaruhi oleh Kerajaan Majapahit. Terus setelah kedatangan Sarigiri mulai berkembanglah bahasa Jawa, dan setelah itu dilanjutkan oleh putranya ya, Sultan Maulana Hasanuddin. Untuk Dibilang kalau berbicara masalah bahasa di Banten itu memang bermacam-macam ya, tapi yang paling dikenal oleh orang-orang di luar Banten, di Banten itu istilahnya bahasanya kasar gitu. Selanjutnya, apa yang membedakan bahasa Banten dengan bahasa-bahasa lainnya? seperti misalnya apa ya, ya kalau di Banten itu ada yang namanya orok. Perbedaannya apa dengan Sunda, Sunda Jawa Barat ataupun Sunda asli? Kalau orok itu kan bayi ya. Nah, kalau orok di Banten itu adalah teman, jadi kita manggil ke teman itu orok gitu. Misalnya orok kamarana ya. Kita Jawa, cuman Jawanya tuh bukan kayak Jawa yang di daerah Jawa Timur yang kayak gitu-gitu sih. Gitu. Jadi kayak Jawanya tuh kasar gitu. Tuh. Kalau Sunda juga di Banten tuh kasar bahasa Sundanya. Karena bahasa Jawa Banten ini mempunyai dialektika sendiri. Bahasa Jawa Banten punya sendiri, Sunda Banten punya dialektika sendiri gitu kan. Sire nengdi gitu. Karena kalau bahasa Jawa Banten ini menggunakannya sire itu kamu gitu kan. Saya contohkan dengan ada bahasa dewek gitu kan. Dewek ini adalah sebuah kata yang menunjukkan kalau bahasa Indonesia itu saya gitu kan.
aku atau saya gitu kan, dewek. Kemudian bahasa yang istilahnya sudah terkenal juga kayak bahasa dia itu bukan bahasa Indonesia, dia dalam arti bahasa Banten, tapi dia itu kamu gitu kan. Tapi ada bahasa yang aneh, bahasa yang aneh yang kalau misalkan dibicarakan oleh orang-orang yang luar Banten, misalnya mereka akan menganggap ini porno gitu kan. Mungkin pernah mendengar kata ewe gitu kan. Nah, ewe ini sebenarnya dari bahasa Banten juga. Ewe ini kan ada, kalau orang Banten itu berbicara ngeweken gitu kan. Istilahnya ngeweken di sini artinya menikahkan dalam bahasa Indonesianya. Jadi sini kita punya perempuan dinikahkan dengan laki-laki gitu kan. Saya kalau dalam bahasa Banten itu dieweken gitu kan. Tapi Dengan pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa bahasa di Banten ada banyak. Di antaranya ada bahasa Sunda Banten dan bahasa Jawa Banten. Bahasa Sunda Banten banyak dipengaruhi kerajaan Pajajaran yang sebelumnya mendiami di daerah Banten, dan Jawa Banten dipengaruhi dari Kesultanan Cirebon, yaitu sejak datangnya Sunan Gunung Jati ke Banten. Pada saat Sultan Ageng Tirtayasa terjadi feodalisme bahasa, sehingga muncul yang sekarang disebut bahasa Sunda kasar, loma, lemes, dan banyak lagi. Namun bahasa asli Sunda itu adalah yang kita anggap selama ini adalah bahasa Sunda kasar. Cukup menarik juga ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Hatur nuhun. Sekali deh